Bertobat kalian. Karena kalian dan keluarga kalian akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hancurnya hati kami, keluarga korban. Allah. Bagaimana hancurnya saudara-saudara dari 6 syuhada ini. Saudara dari sistem kekerabatan, saudara dalam darah, dan saudara di dalam iman. Saksi bisu, kilometer 50 yang dimusnahkan. Ini lokasi ini rata. Sekarang ini rata, masih kita melihat ada alat beratnya di sana. Jangan sampai dengan hilangnya bangunan ini, dengan ratanya bangunan ini, hilang pula isu, hilang pula yang namanya proses untuk membongkar peristiwa kilometer 50 ini. Setelah pengosongan dari para pedagang di rest area kilometer 50 tol Cikampek, berlanjut penghancuran bangunan agar tidak bisa digunakan. Lalu penutupan bagi yang singgah. Akhirnya bangunan itu kini seluruhnya telah diratakan dengan tanah. Habislah saksi bisu pembunuhan dan pembantaian 6 anggota Laskar FPI. Meskipun demikian, sejarah akan tetap bisa lantang bercerita tentang kejahatan dan kebenaran. Secara fisik, bangunan yang menjadi saksi hilang, tetapi jejak tidak bisa dimusnahkan. Terlalu terang peristiwanya, terlalu banyak saksinya, dan terlalu kentara rekayasanya. Biarlah semakin keras upaya menghapus, semakin sakit para pelaku dan pengatur kejahatan itu. Menghapus adalah wujud dari kegelisahan yang luar biasa. Bayangkan, Rabu pagi masih mengucur darahnya di itu. Bukti kesahidan apa lagi yang kalian minta? Dan ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena mulai detik 7 Desember dan seterusnya, pelaku pembunuhan dan otak di belakangnya dan mereka yang berada di barisan tersebut akan dibuat sibuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibuk. Amin. Sibuk untuk apa? Sibuk dalam berbuat dosa, sibuk dalam berbuat kesalahan, terus-menerus sampai akhir hayatnya. Baik disengaja maupun tidak disengaja, mereka akan sibuk berbuat dosa dan kesalahan. Baik mereka sadari atau tidak sadari, mereka akan digeret oleh Allah, diseret oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka jahanam. Secara hukum, merusak dan menghilangkan barang bukti tentu beresiko. Seluruh dinding bangunan rest area kilometer 50 adalah bukti. Penyidikan belum dilakukan. Merusak dan menghilangkan barang bukti sama dengan menghalangi penyidikan. Ini akan menjadi kasus tersendiri. Pasal 216 KUHP menghadang. Begitu juga dengan delik perusaknya yang terancam pasal 233 KUHP. Lumayan, ancamannya 4 tahun penjara. Ada 2 yang kelak bisa dibangun di area kilometer 50 setelah terkuak perbuatan pelanggaran HAM beratnya. Pertama adalah monumen 6 syuhada sebagai peringatan atas kebengisan melawan ketidakberdayaan. Kedua, museum HAM ini lebih luas, bukan saja peristiwa pelanggaran HAM atas 6 Laskar FPI, tetapi banyak pelanggaran HAM lainnya. Kilometer 50 dan sekitar area Karawang adalah tempat strategis yang menjadi saksi sejarah perjuangan demokrasi, hak asasi, dan anti penjajahan politik. Temuan yang diduga proyektil di depan Masjid Al-Ghamar Muhammadiyah, Karawang Barat menandai awal drama kekerasan yang berujung syahid. Penghancuran rest area kilometer 50 menyedihkan dan memilukan. Bagian dari upaya untuk menghilangkan jejak ingatan dan pembuktian penghancuran ini menjadi bukti terbaru dari kejahatan yang terjadi. Perlu pengusutan, siapa yang mengatur penghancuran rest area kilometer 50? Apa motif politik? Serta keterkaitan dengan laporan Komnas HAM dan instruksi Kapolri baru tentang penyelesaian kasus. Ini awalnya adalah rest area, tempat berhentinya kendaraan yang mungkin dari Bogor atau dari Jakarta. Peristiwa itu terjadi, ini lokasi ini rata. Sekarang ini rata, masih kita melihat ada alat beratnya di sana. Jangan sampai dengan hilangnya bangunan ini, dengan ratanya bangunan ini, hilang pula isu, hilang pula yang namanya proses untuk membongkar
peristiwa kilometer 50 ini. Siapapun pelakunya mesti diadili dan mesti ada yang bertanggung jawab akan hal ini. Tentunya kepada pemangku kekuasaan, tentunya bagi pejabat kekuasaan yang memerintah hari ini. Mestinya yang paling bertanggung jawab ini adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Agar ini dituntaskan, agar kita bisa berbicara negara ini masih negara hukum. Ketika ini tidak terjadi, maka apakah masih layak negeri ini dikatakan negeri hukum? Kapolda Metro Jaya kini hilang bagai tertiup angin. Tak muncul suaranya lagi. Di manakah posisi petinggi Polda ini? Awal diwacanakan akan mengisi jabatan strategis di Mabes Polri, tetapi ternyata tidak. Memang Kapolda mesti diberhentikan atau sekurangnya dinonaktifkan agar penyelidikan dan penyidikan pelanggaran HAM atas 6 anggota Laskar FPI dapat berjalan objektif, transparan, dan bebas hambatan. 6 syuhada ini menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang salah. Maka kami dan sekeluarga kami akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sampai akhirat. Tetapi apabila pelaku pembunuhan ini dan otak atau dalang di belakangnya dan siapapun yang terlibat dalam pembunuhan ini dan pembantaian ini adalah salah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian terima azab kalian, laknat Allah di dunia sampai akhir. Yang kedua, pesan juga kami sampaikan kepada masyarakat. Yuk kita kawal, yuk kita jaga, yuk kita bersama-sama. Agar apa? Agar ini terbongkar siapa otak intelektual atau apa motif atas terbunuhnya 6 laskar FPI ini, 6 laskar syuhada ini, 6 pemuda negeri ini. Dan agar jangan sampai terjadi hal yang serupa kepada organisasi lain, mungkin kepada anak-anak muda lain, mungkin kepada saudara-saudara yang lain. Karena apa? Karena nyawa seseorang, nyawa manusia itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sangat berharga di tengah-tengah masyarakat. Pengusutan harus cepat dimulai. Bukankah rest area sudah diratakan tanah? Terlalu lama pelaku pembunuhan dibiarkan menghirup udara bebas, sementara aktor intelektual juga telah cukup waktu untuk berpikir keras agar dapat lolos dari jeratan hukum. Saatnya membuktikan kejujuran itu mampu mengalahkan kebohongan, keadilan dapat menggusur kezaliman, dan kekuasaan tertekuk lutut di bawah tajamnya pedang aturan hukum. Atau sebaliknya, sesungguhnya kita ini masih berada di alam mimpi tentang kisah-kisah yang baik-baik itu. Moga saja tidak. Bandung, 21 Februari 2021. Muhammad Rizal Fadilah. Kalau yang muslim maka oleh karena itu bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat kalian. Kalian dan keluarga kalian akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana hancurnya hati kami, keluarga korban. Bagaimana hancurnya saudara-saudara dari 6 syuhada ini. Saudara dari sistem kekerabatan, saudara dalam darah, dan saudara di dalam iman. Antum bayangkan berapa banyak saudara-saudara daripada 6 syuhada ini. Saudara di dalam iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mereka tersakiti semuanya dan terzolimi semuanya oleh pembunuhan ini. Apabila kalian tidak bertobat, mereka mengangkat tangan, dosa mereka yang terzalimi, hancur kalian. Demi Allah, kalian hancur. Amin ya Allah, amin.